Assalamualaikum adik-adik siswa peserta OSN IPA SMP. Kali ini kita akan bahas soal-soal OSN IPA SMP khususnya yang biologi yang sering muncul di OSN IPA SMP. Kita akan bahas 20 soal adik-adik ya. Soal 3, migrasi burung pelikan dari benua Australia ke daratan Asia dipicu oleh faktor. Adik-adik ini jawabannya adalah iklim ya adik-adik. Jadi burung pelikan ini berpindah pada saat musim dingin. Oke, dari kita lanjut soal yang keempat. Faktor yang tidak mempengaruhi transportasi mineral dan unsur hara dari akar menuju daun ya. Kalau daya hisap ini mempengaruhi kapilaritas juga sudah jelas ya adik-adik. Kemudian tekanan akar. Yang tidak mempengaruhi itu adalah jawabannya adalah kesuburan tanah. C. Adik-adik, bagi adik-adik yang inginkan file soal ini ya, soal video ini, adik-adik bisa melihat filenya di website kami yaitu globalexacta.com. Linknya ada kami lampirkan pada deskripsi video ini. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang kelima. Fungsi sistem peredaran darah yang tidak terdapat pada serangga. Oke adik-adik, sistem peredaran darah pada serangga itu terjadi sistem peredaran darah terbuka. Yang tidak terjadi adalah membawa kandungan hemoglobin yang mengikat oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi yang tidak terjadi pada serangga ini transportasi oksigen. Karena pada serangga seluruh fungsi sirkulasi oksigen dan karbon dioksida di tubuh serangga itu menggunakan organ trakea ya adik-adik. Adik-adik, kita lanjut soal yang keenam, anemia sel sabit dan sindrom Down ya. Ini ada dua, anemia sel sabit dan sindrom Down. Secara berturut-turut merupakan contoh penyakit disebabkan karena adanya kelainan dan penyakit genetik pada tingkat ya. Kalau anemia sel sabit ini pada tingkat gen ya adik-adik ya, tingkat gen. Untuk yang sindrom Down ini terjadi karena adanya kelebihan ya materi genetik, yaitu berlebih. Jadi ada kromosom ekstra ya adik-adik. Jadi jawabannya ini kromosom untuk sindrom Down. Jadi jawabannya C. Oke adik-adik, kita lanjut ke nomor 7, gerak tumbuh tanaman yang mendekati suhu. Kita lanjut ke nomor 9, ciri makhluk hidup yang utama dalam membedakan Flantae dan Animalia pada sistem klasifikasi dua kingdom. Oke adik-adik, kita tahu bahwa klasifikasi dua kingdom ini terbagi dua, Flantae dan Animalia ya. Di mana Animalia itu ciri-cirinya tidak berdinding sel ya, kalau Flantae berdinding sel. Kemudian tidak berfotosintesis, sudah jelas ya, Flantae berfotosintesis. Kemudian bergerak bebas. Jadi di Animalia ini bergerak bebas. Kalau Flantae dia tidak bergerak bebas. Jadi jawabannya A. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-10. Kelelawar berburu mangsa pada malam hari menggunakan indera pendengaran. Jawabannya B. Oke adik-adik, ini nomor 11. Di sini adik-adik dituntut untuk mengingat bentuk dari organel sel. Ini khusus organel sel tumbuhan ya adik-adik. Selain itu adik-adik harus tahu fungsinya. Jadi fungsi dan bentuknya. Yang ditanya sekarang adalah organel sel yang berperan dalam pembentukan energi ya. Ini pembentukan energi ini adalah dari hasil respirasi sel. Ini adalah fungsi dari mitokondria. Kalau kita lihat yang nomor 1 ini adik-adik, nomor 1 ini nukleolus ya. Ini yang jelas pusat kegiatan sel ya, bukan jawaban dari pembentukan energi ya. Kalau di sini adalah retikulum endoplasma, ini untuk transportasi sel. Yang nomor 3 ini ya, ini transportasi sel. Yang nomor 2 ini adalah plastida ya adik-adik. Ini untuk proses fotosintesis. Sedangkan jawabannya untuk mitokondria ini adik-adik ya, nomor 4 ya. Ini gambarnya seperti ini ya. Jadi lebih kurang kalau digambarkan lebih jelas gini ya bentuknya biasanya ya. Oke adik-adik, jawabannya adalah nomor 4D. Ya adik-adik, kita lanjut soal yang nomor 12. Diketahui warna merah M ini pada bunga yang bersifat intermediate pada keadaan heterozigot ya adik-adik. Persilangan bunga genotip M besar M kecil dengan sesamanya menghasil keturunan 1200. Maka banyaknya berwarna merah muda ya. Jadi kalau M besar ini merah, M besar M kecil ini merah muda. Persilangan bunga M besar M kecil dengan sesamanya, berarti ini maksudnya M besar M kecil kita silangkan dengan M besar M kecil. Ini gamet yang terjadi, ini M besar dengan M kecil. Ini juga M besar dengan
M kecil. Oke, kita silangkan adik-adik buat papan catur biar jelas ya. Ini M besar M kecil ya. Yang betinanya, yang jantannya juga M besar M kecil. Ini kita silangkan M besar kali M besar, M besar M besar, M besar kali M kecil, M besar M kecil, M kecil kali M besar, M besar M kecil, M kecil M kecil, M kecil dan M kecil. Maka merah muda itu yang ini adik-adik, M besar M kecil. Jadi pertanyaannya yang merah muda ini ada dua bagian, 2 dari 4. Kan semuanya ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. 2/4 kalikan jumlah keturunannya yaitu 1200 ya, 1200. 2/4 kan sama dengan 1/2, kita sama-sama bagi 2 ya adik-adik. Jadi ini 1/2 kali 1200. Jadi 1200 bagi 2, jawabannya 600 ya. Jawabannya C. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-13. Berdasarkan teori sel, virus bukan merupakan makhluk hidup karena Oke adik-adik, makhluk hidup itu ciri-cirinya salah satu yang terpenting adalah bisa berkembang biak. Jadi kalau dia merupakan sel bisa membelah dengan sendirinya ya, tanpa bantuan yang lain ya. Tapi untuk virus ini dia tidak bisa membelah selnya dengan sendiri kecuali ada inangnya, kecuali dia akan membelah ketika dia berada di dalam sel hidup yang lain. Jadi dia tidak bisa bereproduksi sendiri. Virus ini dapat bereproduksi di dalam sel hidup yang lain. Jadi dia ada inangnya baru dia bisa bereproduksi. Karena itu jadi jawabannya D. Oke adik-adik, kita lanjut ke nomor 14. Komunikasi antar seluruh sel tubuh dapat berlangsung dengan adanya peran neurotransmitter ya adik-adik. Ini jawabannya B ya. Nah, neurotransmitter ini yaitu pembawa pesan kimia yang mengirimkan sinyal-sinyal dengan jalur lintasan jaringan saraf ya. Jadi kita lanjut soal yang ke-15. Organel sel yang berperan dalam transportasi, jawabannya retikulum endoplasma ya. Oke adik-adik, kita lanjut saja ke nomor 16. Adik-adik harus hafal juga ya fungsi-fungsi yang lain ini semua ya adik-adik. 16, karakteristik duri, zat lilin dan sulur merupakan ciri-ciri tumbuhan. Jawabannya X aeromorphic ya. Jadi adik-adik, X aeromorphic ini ya, yaitu tumbuhan yang beradaptasi pada iklim kering dengan air yang terbatas ya. Jadi ciri-cirinya adalah berduri, berzat lilin dan sulur. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-17. Percobaan fotosintesis yang membuktikan bahwa pada tahap perubahan karbon dioksida CO2 menjadi glukosa C6H12O6 berlangsung tanpa bantuan cahaya matahari. Ini adalah percobaan Blackman ya adik-adik. Jadi Blackman berhasil membuktikan. Ada nomor 18, peristiwa terperangkapnya panas matahari di lapisan bumi sehingga suhu bumi meningkat dikenal dengan istilah, ini jawabannya efek rumah kaca ya. Oke adik-adik, kita lanjut nomor 19. Berdasarkan sifat karakteristik secara fisik bahwa materi DNA bermuatan negatif. Hal ini disebabkan DNA ini tersusun dari sepasang nukleotida yang diikat dengan ikatan hidrogen. Setiap nukleotida memiliki basa nitrogen, gula peptosa dan gugus fosfat. Ada gugus fosfat itu PO3. Di mana PO3 ini merupakan ion negatif ya. Ini adalah ion negatif ya. Jadi DNA ini bersifat bermuatan negatif. Jadi jawabannya adalah gugus fosfat ya adik-adik. Oke adik-adik, kita lanjut soal yang ke-20. Struktur karakteristik dinding sel organisme pada Bacillus subtilis berupa lapisan peptidoglikan ya, yang sangat tebal ya, karena Bacillus subtilis ini merupakan bakteri gram positif yang dapat berwarna biru ketika dilakukan perwarnaan gram ya. Jadi jawabannya adalah peptidoglikan A. Jadi semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan menghadapi OSN IPA SMP. Semoga bermanfaat. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.